Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Teman-teman pada antusias gak sih untuk menyimak serta memahami materi yang akan kita bawain? Nah, sesuai dengan judul yang ada di video kita bakalan bahas mengenai materi pendidikan Pancasila, yaitu konstitusi dan hukum dasar nih. Oh iya, hampir lupa untuk kenalan. Oke deh, kenalin, nama aku Shanaya Raisa Kofifa. Dan di video ini aku nggak akan sendirian, karena aku ditemenin sama teman-teman aku dari kelompok 1, yaitu ada Destiara Fitri Aziza, Muhammad Raihan Naufal, Muhammad Reski Dwi Septiawan, Sakila Angelita, dan ada Sela Salsabila nih. Kami dari Politeknik Negeri Jakarta, kelas akuntansi 1A. Nah, di video kali ini nanti kita akan bahas mengenai materi, yaitu yang pertama pengantar konstitusi, yang kedua ada fungsi konstitusi, yang ketiga ada materi muatan dalam konstitusi, yang keempat yaitu ada studi kasus nih nanti. Diharapkan teman-teman semua untuk tonton sampai habis ya videonya, supaya bisa lebih mengerti lagi tentang konstitusi. Yuk langsung aja ke pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh Sela, yaitu mengenai pengertian konstitusi. Yang pertama itu pengantar konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi dalam bahasa Latin berasal dari dua kata, yaitu cum et statur. Cum artinya bersama dengan, sedangkan statur artinya membuat sesuatu agar berdiri. Menurut Sohino, konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum yang pokok atau dasarnya bersifat menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Selanjutnya, perkembangan konstitusi di Indonesia. Indonesia telah mengalami perkembangan konstitusi sejak kemerdekaan hingga saat ini. Apa aja sih perkembangan konstitusi di Indonesia? Simak penjelasan aku ya. Yang pertama, pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, konstitusi negara Indonesia pertama kali adalah UUD 45 yang merupakan hasil rancangan BPUPKI dan kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada masa ini terbukti bahwa konstitusi belum dijalankan secara maksimal. Sistem ketatanegaraan sering berubah-ubah. Misalnya pada saat dikeluarkannya Mahkamah Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat diserahkan tugas legislatif dan menetapkan GBHN bersama Presiden, menetapkan undang-undang, dan dalam menjalankan tugasnya MIP harus bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Karena ketidakpuasan Belanda atas kemerdekaan Indonesia, terjadilah agresi militer oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948. Karena keinginan Belanda untuk memecah belahkan NKRI menjadi negara federal, maka diadakanlah konferensi meja bundar di Belanda dengan menghasilkan persetujuan. Yang pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Karena persetujuan tersebut, berubahlah konstitusi Indonesia dari UUD 45 menjadi UUD RIS. Tapi konstitusi RIS ini juga belum dilaksanakan secara efektif karena lembaga-lembaga negaranya belum dibentuk sesuai UUD RIS. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Jadi konstitusi RIS ini hanya berlaku sebentar karena isinya tidak berasal dari rakyat, sehingga menimbulkan banyak tuntutan untuk kembali ke NKRI. Maka dari negara-negara bagian yang terpisah itu kembali menjadi satu, menjadi Republik Indonesia. Dan konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Sementara tahun 1950. Yang keempat, periode 5 Juli tahun 1959 sampai 19 Oktober
1999. Pada periode ini, UUD 45 diberlakukan kembali berdasarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Dalam prakteknya, ternyata UUD 45 tidak diberlakukan sepenuhnya. Ada lembaga-lembaga negara yang baru dibentuk dan tidak berdasar secara konstitusional. Akibatnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Satunya G30 SPKI, yang kemudian terjadilah pergantian presiden dan pemerintah Orde Baru pun dimulai. Sistem ketatanegaraan sudah berdasar konstitusi. Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pembangunan nasional berjalan dengan baik, tetapi terjadi kediktatoran yang luar biasa dengan alasan demi stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, sehingga demokrasi yang berdasarkan UUD 45 tidak berjalan dengan baik. Keberadaan partai politik dibatasi hanya 3 partai saja, jadi nggak ada kebebasan bagi rakyat yang ingin menyampaikan pendapatnya, sehingga menimbulkan demo besar pada tahun 1998 dengan tuntutan reformasi dan berujung pada pergantian presiden. Yang kelima, periode 19 Oktober tahun 1999 sampai 10 Agustus 2002. Pada periode ini, UUD 45 mengalami perubahan hingga 4 kali. Dalam melakukan perubahannya, MPR menetapkan 5 kesepakatan. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD 45. Yang kedua, mempertahankan NKRI. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan UUD 45 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam pasal-pasal. Dan yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Dan yang keenam, periode 10 Agustus 2002 sampai sekarang. Setelah mengalami perubahan, tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih baik daripada periode sebelumnya. Keberadaan lembaga negara sejajar, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan auditif, mempunyai peran yang lebih rinci dibandingkan periode sebelumnya. Masa jabatan presiden juga dibatasi hanya 2 periode saja, yang dipilih langsung oleh rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah juga terurai lebih rinci, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara merata di setiap daerah. Keberadaan partai politik juga tidak terbatas seperti periode sebelumnya. Jadi kita mempunyai kebebasan untuk mendirikan partai politik, yang penting tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang pengertian konstitusi dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Reski. Oke, selanjutnya konstitusi sebagai hukum dasar. Nah, konstitusi salah satu perangkat yang membentuk sebuah negara. Konstitusi menentukan hubungan warga negara dengan pemerintah. Konstitusi juga seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur suatu negara dan biasanya terkandung dalam satu dokumen. Selain itu juga, konstitusi merupakan dasar hukum negara yang sangat penting, serta konstitusi memiliki prinsip-prinsip dan pedoman yang diperlukan bagi orang-orang dari kelompok heterogen yang berbeda untuk hidup dalam satu keharmonian. Tanpa adanya konstitusi, akan sulit bagi suatu negara untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Ini sebabnya, konstitusi disebut sebagai dasar negara. Di Indonesia sendiri, konstitusi yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tersebut merupakan dasar bagaimana pemerintah bekerja. Konstitusi juga dasar yang menetapkan bagaimana semua elemen pemerintah diatur dan bagaimana kekuasaan diukir di antara unit-unit politik yang berbeda. Konstitusi dikatakan pula sebagai dasar hukum yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan suatu negara, karena konstitusi merupakan tonggak awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi penyelenggaraan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi mendapatkan posisi penting dalam strategi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi juga negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusi sendiri mampu menentukan hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Jika tidak ada konstitusi, maka nantinya negara akan kekurangan peraturan dan aturan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki. Ketentuan itu
ada di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas yang pertama UUD NRI tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat ada peraturan pemerintah, kelima ada peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah UUD 1945. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, yang keempat ada MA atau Mahkamah Agung, yang kelima ada MK atau Mahkamah Konstitusi, yang keenam ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang ketujuh ada KY atau Komisi Yudisial, yang kedelapan adalah BI atau Bank Indonesia, yang sembilan ada Menteri, yang 10 ada badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Yang ke-11 ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Yang terakhir ada Gubernur, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Oke guys, kita lanjut yuk ke 3 tujuan konstitusi. Nah, yang pertama ini, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan nih terhadap kekuasaan politik. Nah, tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa nih, sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak loh. Nah, yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, konstitusi ini memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan adanya konstitusi ini, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia tersebut dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya loh. Nah, yang ketiga, konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, konstitusi selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa tersebut dalam menjalankan kekuasaannya, konstitusi juga bertujuan untuk memberikan pedoman nih bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Nah, itu guys, 3 tujuan konstitusi. Oke guys, kita lanjut juga nilai-nilai konstitusi. Nah, nilai-nilai konstitusi ini ada 3 loh. Yang pertama ada nilai normatif, yang kedua ada nilai nominal, dan yang ketiga ada nilai semantik. Nah, nilai normatif apa sih? Nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa nih. Nah, bagi suatu negara kan konstitusi nggak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal ya. Konstitusi juga nyata loh guys, dapat berlaku dalam suatu masyarakat nih. Nah, dalam artian berlaku efektif yaitu dilaksanakan secara konsekuen dan murni. Nah, yang kedua ini kan ada nilai nominal nih guys. Nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku nih guys. Tapi konstitusi ini memiliki bentuk yang nggak sempurna karena konstitusi ini disebabkan oleh beberapa pasal nih guys. Beberapa pasal tertentu yang tidak berlaku atau tidak seluruh dari pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar bisa berlaku nih bagi seluruh wilayah negara. Kenapa begitu ya? Nah, yang ketiga ada nilai semantik. Nilai semantik apa sih? Nilai semantik ini adalah sebuah nilai konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja loh. Nah, konstitusi ini bisa menjadi alat bagi pemangku kekuasaan untuk melakukan mobilisasi kekuasaan. Nah, hal itu menjadi alasan dalam melaksanakan kekuasaan politik terhadap warga negaranya loh. Nah, itu dia 3 nilai-nilai dalam konstitusi nih guys.
Halo teman-teman, di sini saya Destiara Fitri Aziza akan ngejelasin ke teman-teman tentang materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis konstitusi. Jenis konstitusi ada dua, yaitu yang pertama konstitusi tertulis dan yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Apa sih konstitusi tertulis itu? Apa konstitusinya ditulis? Tentu enggak ya teman-teman. Jadi konstitusi tertulis itu peraturan tertulis dalam suatu dokumen atau suatu naskah yang menjelaskan tentang tugas-tugas lembaga negara dan hak-hak asasi manusia. Konstitusi tertulis ini juga disebut dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian contoh konstitusi tertulis di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dan contoh lainnya yaitu Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang merupakan naskah tertua di dunia. Kemudian yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis, merupakan suatu aturan tidak tertulis yang mengatur semua lembaga kenegaraan dan hak-hak asasi manusia. Terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar dalam beberapa dokumen. Contoh konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi Inggris dan konstitusi Kanada. Konstitusi Inggris disebut tak tertulis karena tidak merupakan suatu naskah, akan tetapi terdiri dari beberapa naskah atau dokumen. Di Inggris tidak ada perbedaan antara undang-undang biasa dan undang-undang tata negara, karena parlemen sebagai badan tertinggi berhak mengadakan perubahan dengan undang-undang biasa. Kemudian ketentuan ketatanegaraan yang merupakan konstitusi terdapat dalam Magna Carta, Bill of Rights, Act of Settlement, Parliament Acts, keputusan hakim, dan konvensi atau aturan berdasarkan tradisi. Kemudian berdasarkan sifatnya membedakan antara konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis merupakan hal yang tidak tepat, karena sebutan konstitusi tidak tertulis disebabkan pengaruh kodifikasi. Maka dari itu konstitusi tertulis dapat disebut tertulis apabila ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis bukan merupakan satu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi konstitusi. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi vertikal dan fungsi horizontal. Yang pertama adalah fungsi secara vertikal, adalah kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan secara teritorial. Pembagian kekuasaan terlihat jelas antara negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi. Yang kedua adalah secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga seperti fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan di Indonesia dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang jenis konstitusi dan fungsi konstitusi di Indonesia. Hai, balik lagi sama aku Shanaya Raisa Kofifa. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai materi muatan dalam konstitusi. Nah, apa sih materi muatan dalam konstitusi itu? Materi muatan dalam konstitusi itu artinya kayak konstitusi itu terdiri dari apa saja sih? Apa saja isi-isi dari konstitusi tersebut? Nah, di sini materi muatan dalam konstitusi menurut para ahli yaitu Ahas Truiken, katanya materi muatan dalam konstitusi itu terdiri dari yang pertama hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, seperti hasil perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia menjadikan negara Indonesia itu negara yang merdeka. Yang kedua, ada tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik di waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. Yang keempat, ada suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Selanjutnya, menurut J.G. Steinbeck yaitu jaminan yang pertama, jaminan terhadap HAM dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu bangsa atau negara yang bersifat fundamental. Terus adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental juga. Nah, kalau di Indonesia, ahli-ahli itu pada setujunya menurut Miriam Budiarjo nih.
Katanya, konstitusi itu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada organisasi negara, kayak pemisahan kewenangan antara legislatif, yudikatif, eksekutif, atau contoh lainnya seperti kayak pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua itu, menurutnya ada hak asasi manusia di dalamnya. Yang ketiga, ada prosedur yang ditempuh apabila terjadi perubahan atas undang-undang. Yang keempat, terkadang konstitusi pula memuat larangan untuk mengubah undang-undang dasar yang berkenaan dengan sifat tertentunya. Lanjut, menurut Hans van Maarseveen dan Van der Tang, berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa konstitusi di dunia itu memiliki muatan materi terdiri dari yang pertama dokumen nasional, yang kedua adanya alat untuk membentuk sistem politik, yang ketiga alat untuk membentuk sistem hukum. Selanjutnya, yang kelima menurut Profesor Sri Sumantri. Katanya muatan konstitusi paling tidak mencakup 3 hal, yakni ada pembentukan organ-organ atau lembaga negara, yang kedua ada pembagian kekuasaan antar organ negara seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, yang ketiga juga adanya pengaturan hubungan kekuasaan dan kewenangan antar organ negara. Nah, nanti antar organ negara dan lembaga negaranya itu akan dijelaskan lebih detail dengan teman saya, Muhammad Raihan Naufal. Sementara pengaturan hubungan kekuasaan dan kewenangan antar organ negara nanti saya jelaskan di subbab yang lain. Materi berikutnya mengenai pembentukan lembaga negara akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Raihan Naufal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Naufal dari kelompok 1. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pembentukan lembaga negara. Sebelum kita masuk ke poin-poin pembahasannya, izinkan saya untuk memberikan pengertian lembaga negara. Mohon disimak ya teman-teman. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau civilization organization di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas masing-masing. Lembaga-lembaga negara tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undang-undang, atau bahkan dibentuk dengan kepres atau keputusan presiden saja. Dasar hukum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara itu dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, insidental, dan sebagai jawaban khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh negara tersebut. Adapun untuk contoh lembaga negara diantaranya adalah 1. Majelis Pemusyawaratan Perwakilan, 2. Dewan Perwakilan Rakyat, 3. Dewan Perwakilan Daerah, 4. Lembaga Kepresidenan, 5. Mahkamah Agung, 6. Mahkamah Konstitusi, dan terakhir Komisi Yudisial. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi konsep pembagian kekuasaan dan pemisah kekuasaan. Dalam konsep pembagian dan pemisah kekuasaan, ada 2 tokoh penting yang pendapatnya bisa kita jadikan acuan, yaitu John Locke dan Montesquieu. John Locke dalam buku Two Treatises of Government membagi kekuasaan menjadi 3 macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Nah, setelah ini, pembagian kekuasaan di Indonesia digolongkan menjadi 6 jenis kekuasaan negara di tingkat pusat. Di antaranya adalah 1. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan ini untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Pemegang kekuasaan ini adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Salah satu kewenangannya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Pemegang kekuasaan ini adalah presiden bersama wakil presiden. Ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR dan berwenang membuat UU berdasarkan aspirasi rakyat. Keempat, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pemegang kekuasaan ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 5. Kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan ini yang berhubungan dengan penyelenggaraan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. 6. Kekuasaan moneter. Kekuasaan ini menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dipegang oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dan selanjutnya yang terakhir dalam subbab ini adalah materi mengenai hubungan antar lembaga negara.
Saya juga akan membahas hubungan antar lembaga negara. Nah, menurut hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kan lembaga negara itu seperti yang tadi teman saya sampaikan, lembaga negara itu ada MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, Presiden dan Wakil Presiden, serta BPK dan lain-lain sebagainya. Nah, mereka itu dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan fungsinya, mereka itu saling berhubungan nih, teman-teman. Yaitu yang pertama ada hubungan antara MPR dengan DPR dan DPD. Nah, keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dilihat sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi Indonesia. Nah, keanggotaan MPR itu ada dari anggota DPR dan anggota DPD juga. Dan kalau MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena anggotanya dipilih dari pemilihan umum. Dan unsur DPR merupakan perwakilan atau cerminan rakyat melalui partai politik. Sedangkan unsur anggota DPD berasal dari perwakilan rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya. Secara umum bisa disimpulkan kalau pada prinsipnya MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat kan. Nah, ketiga lembaga ini nih memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD juga. Karena itulah pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD pada kedudukan sebagai anggota MPR. Selanjutnya nih yang kedua ada hubungan antara DPR dengan Presiden dan DPD dan MK juga nih. Nah, terlihat dalam hubungan tata kerjanya yaitu menetapkan undang-undang kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden. Nah, termasuk undang-undang anggaran dan pendapatan negara yaitu APBN. DPD juga ikut berwenang mengusulkan, membahas serta mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR juga menetapkan APBN dan mempertimbangkan pendapat dari DPD. Pemberhentian presiden DPR memiliki fungsi mengawasi presiden dalam pemerintahannya. Apabila DPR berpendapat Presiden melanggar Undang-Undang 1945, DPR bisa mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun, sebelumnya usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Dan DPR ini berwenang untuk mengajukan 3 anggota MK nih. Sedangkan anggota MK berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara termasuk DPR. Jadi saling berhubungan. Nah, selanjutnya ada hubungan antara DPD dengan BPK. Kan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, DPD itu menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Nah, ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya yang keempat yaitu hubungan MA dengan lembaga negara lainnya. Nah, MA kan merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Nah, dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA ini mengajukan 3 orang hakim untuk ditetapkan ke dalam Mahkamah Konstitusi. Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan kekuasaan kehakiman, yaitu memberikan kayak gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Nah, tapi harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung dulu untuk gerasi dan rehabilitasi. Sedangkan untuk amnesti dan abolisi itu harus memperhatikan pertimbangan dari DPR. Nah, pemilihan dan pengangkatan anggota MA itu melibatkan 3 lembaga negara lainnya, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Nah, Komisi Yudisial itu mengusulkan kepada DPR, terus DPR memberikan persetujuannya, dan selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim yang ada di Mahkamah Agung. Hubungan yang kelima yaitu ada Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY.
Nah, dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang MK, Mahkamah Konstitusi, adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya nih, nah, yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, maka konflik itu harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi ini memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya akan ada studi kasus mengenai konstitusi yang akan dijabarkan serta dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Raihan Naufal. Selanjutnya kita memasuki materi baru mengenai studi kasus. A. Studi kasus mengenai konstitusi di Indonesia. Studi kasus di Indonesia yang kami ambil di sini adalah salah satunya pembakaran hutan di Riau. Siapa sih yang belum tahu tentang kasus pembakaran hutan di Riau yang sedang viral waktu itu? Pada dasarnya, kasus ini dinamakan pembakaran, bukan kebakaran. Loh, kenapa tuh? Nah, karena berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh BNPB, ternyata ditemukan fakta yang sangat mengejutkan, yaitu sekitar 99% kasus kebakaran lahan di Riau ini merupakan kebakaran yang terencana, atau dapat dikatakan sengaja dibakar. Bahkan kerugian yang dialaminya bisa mencapai 20 triliun rupiah. Adapun konstitusi yang dilanggar adalah 1. UU Perkebunan 39 tahun 2014 pasal 108. Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. 2. UU Kehutanan pasal 78. Pelaku pembakar hutan dikenai hukuman beragam dari 1 hingga 15 tahun penjara dengan denda 50 juta sampai 1,5 miliar. B. Studi kasus mengenai konstitusi di internasional. Pada studi kasus ini kami mengambil contoh salah satunya perebutan wilayah Israel-Palestina. Nah, siapa sih yang udah gak asing sama kasus ini? Upaya perebutan wilayah yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dimulai sejak perebutan wilayah besar-besaran warga Israel dari Eropa ke Palestina pada tahun 1930 menyusul keruntuhan Turki Utsmani pada tahun 1924. Dan pada akhirnya di tahun 1948, Israel pun mendeklarasikan kemerdekaan negaranya. Setelah kemerdekaan, akhirnya Israel pun berani untuk merebut daerah kekuasaan tanah warga Palestina. Pada tahun 2004, kasus ini kembali memanas ketika militer Israel menemukan terowongan yang menghubungkan antara Gaza dengan Mesir untuk menyelundupkan bahan makanan, peralatan, dan sebagainya. Mengetahui hal tersebut, maka Israel pun melakukan blokade terhadap jalur Gaza. Tahun 2006, konflik Israel-Palestina semakin memanas setelah Hamas masuk ke dalam jajaran pemerintahan Palestina secara resmi. Dan konflik ini pun terus terjadi hingga detik ini. Adapun konstitusi yang dilanggar pada kasus tersebut adalah 1. Piagam PBB pasal 1 ayat 1 dan 2, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Ayat 1, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan prinsip-prinsip persamaan derajat. Ayat 2. Selanjutnya, pasal 2 ayat 4, mempergunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara harus dihindarkan. Selanjutnya kita masuk ke materi pelanggaran konstitusi. Selalu saja ada pelanggaran konstitusi untuk setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar sementara. Di antara bentuk pelanggaran konstitusi yang pernah terjadi, yang dianggap paling krusial adalah menyangkut bentuk negara dan bentuk pemerintahan dari negara Indonesia itu sendiri. Sedangkan bentuk penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah terjadi di era 1945 sampai era reformasi adalah sebagai berikut. A. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk penyimpangannya adalah maklumat wakil presiden yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk segala kekuasaan yang dilaksanakan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Maklumat presiden telah melanggar pasal Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. B.
penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Bentuk penyimpangannya adalah negara Indonesia yang berbentuk kesatuan NKRI menjadi berbentuk serikat atau federasi yang disebut RIS. DPR dan Senat melaksanakan kekuasaan secara legislatif. C. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar sementara 1950. Bentuk penyimpangan adalah perubahan mukadimah dan bentuk negara yang kembali menjadi NKRI. Dan presiden membubarkan konstituante dan membentuk MPRS. D. Penyimpangan pada era Orde Lama. Bentuk penyimpangan adalah demokrasi diwarnai kepentingan dan ambisi politik. E. Penyimpangan pada era Orde Baru. Bentuk penyimpangannya adalah sepeninggal Presiden Soekarno dan Orde Lama, pemerintah baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Tapi selama mengendalikan bangsa dan negara lebih dari 30 tahun, Presiden Soeharto dan Orde Barunya juga melakukan penyelewengan. F. Penyimpangan pada masa reformasi. Bentuk penyimpangannya adalah bergulirnya reformasi telah menghembuskan angin kebebasan dan demokrasi di segala aspek kehidupan. Perubahan dalam ketatanegaraan pun terjadi. Hal ini tercermin dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Gimana nih tadi penjelasannya? Semoga teman-teman mengerti dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman supaya lebih mengetahui tentang konstitusi dan hukum dasar ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!